di setting. Dah. Yang ini yang gelap udah Bentar dipencet. pencetin ya. Ini punya siapa ya? Halo Tribuners, Agnes Mo sudah buka suara terkait kasus atau polemik royalti performance right dari Aribias. Agnes Mo mengaku dirinya dijadikan tumbal oleh beberapa pihak yang diduga pihak-pihak Aribias terkait sebuah perencanaan besar soal royalti, di mana seharusnya menurut Agnes bahwa dirinya bukan target untuk membayar royalti performance right. Namun Aribias menanggapi dengan santai karena gugatan ke pengadilan niaga terkait Agnes Mo bukan bermaksud untuk menumbalkan Agnes, melainkan ia hanya menjalankan poin-poin yang ada di Undang-Undang Hak Cipta, khususnya pada pasal 9 hak ekonomi bagi pencipta lagu. Menurut Aribias bahwa gugatannya sesuai dalam isi yang ada di Undang-Undang Hak Cipta terkait pasal nomor 9, sehingga ia menerapkannya lewat proses peradilan dan menganggap Agnes Mo tidak izin saat membawakan lagu Bilang Saja di beberapa acara, sehingga di dalam Undang-Undang Hak Cipta pun tertuang sanksi jika seorang pengguna cipta lagu jika tidak izin lebih dulu membawakan lagu tersebut akan dikenakan denda sebesar 500 juta. Berikut hasil wawancara Aribias dan juga tim kuasa hukumnya Minola Sebayang terkait statement dari Agnes Mo. Demikian mekanismenya. Jadi yang bukan maunya si Aribias. Undang-undang mengatakan setiap menggunakan lagu secara komersil siapapun. Jadi di situ nggak dibilang siapapun kalau menggunakan lagu itu harus izin penciptanya, kecuali penyanyi asalnya nggak ada di situ kalimat itu. Jadi ini kan kita ada mechanical right, ada royalty mechanical ya, ada royalty performing. Royalty mechanical itu urusannya di label dan publisher. Kalau royalty royalty performing itu urusannya di LMK, MKN ya kan. Nah itu dua hal yang berbeda tuh. Untuk mechanical, tuh album, Spotify, CD segala macam itu sudah dikelola oleh publishing gitu. Jadi nggak perlu izin lagi, itu udah kelola publishing. Nah ini kan masalahnya di konser itu masuk ke royalty performing. Performing tuh banyak juga, karaoke, hotel, restoran gitu kan. Cuman ini kan khusus di konser ada pasalnya sendiri gitu kan. Masing-masing punya regulasi dan masalah izin itu saya dengar di podcast itu ya saya tanggapi satu aja. Agnes merasa tumbal dari isu royalti ya kan, gitu kan? Ya. Nah itu penting untuk disikapi karena kita tidak pernah menumbalkan orang dan ini kita udah melalui proses hukum yang benar di pengadilan ya kan. Tidak ada rekayasa ya kan. Sesuai aja kita apa adanya aja kita serahkan bukti ya akhirnya seperti ini. Dan lagu saya bukan dinyanyikan Agnes aja. Jadi banyak artis-artis yang menyanyikan lagu saya dan itu juga hit semua. Dan minta izin semua ke Mas Ari. Nah, waktu saya menyurati AM itu manajemennya, saya juga menyurati yang lain. Nah, kenapa yang lain kok aman? Nggak ada kasus seperti ini. Nah, kalian silakan menilai sendiri. Gitu. Yang kedua soal pembayaran royalti. Kan tadi dibilang secara pemahaman saya sendiri sebagai orang itu pembayaran royalti dilakukan pihak penyelenggara bukan si penyanyinya. Nah, Oke, kembali lagi. Kebiasaan kita mungkin selama ini di ekosistem industri ini yang membayarkan adalah penyelenggara. Sekali lagi, yang membayarkan, betul kan? betul. Pertanyaan saya, yang bertanggung jawab siapa? Kok tidak terjadi pembayaran? Berarti selama ini di luar konser itu pun tidak menerima pembayaran atas lagu Bilang Saja. Untuk live konser itu nggak pernah, kan nol ya royaltinya kan? Ya sepanjang ada undang-undang hak cipta saya nggak pernah dapat itu. Nah, Jadi sebenarnya gini, saya sebenarnya punya bukti konser-konser sebelumnya, gitu sebenarnya ya. Cuman bagi saya itu 2 tahun 3 tahun lalu sudahlah, tuh saya lupakan saja. Konser yang terdekat aja dulu lah. Ini kita
memperjuangkan haknya saya gitu ya. 3 konser itu yaitu yang ini yang 3 HWG itu. Sebelumnya banyak konsernya yang nyanyi lagu saya kalau di YouTube dilihat cari banyak itu. Makanya nggak ini dulu. Jadi kita harus belajar dulu membedakan yang membayarkan sama yang bertanggung jawab. Yang membayarkan itu kan boleh siapa saja, seperti yang tadi saya katakan tadi itu. Jadi kalau misalnya kemudian selama ini kebiasaan itu yang membayarkan atau yang membantu membayarkan itu adalah penyelenggara atau IO, apakah automatically dia yang bertanggung jawab? Belum tentu kan. Maka kita lihat aturannya. Betul ya? Nah, aturannya ternyata yang menggunakan lagu itu, yang menggunakan ciptaan itu. Siapa yang menggunakannya? Ya pelaku pertunjukan. Logika berpikir ini juga yang kami sampaikan dalam persidangan. Apakah logika berpikir yang tadi mengatakan yang membayarkan kan, apakah itu nggak disampaikan juga kok? Tapi yang mendekati logika berpikir kita, kalau kita tenang, oke. Yang membayarkan selama ini adalah penyelenggara atau IO. Yang membayarkan. Selama ini tidak dipersoalkan, nyampe atau nggak nyampe pembayaran itu ya ke penciptanya. Tapi begitu terjadi persoalan hukum, apakah cukup? Karena yang membayarkan selama ini IO, terus dia yang bertanggung jawab? Ya enggak dong. Maka kita harus lihat aturannya. Kalau aturannya mengatakan ternyata yang berkewajiban membayarkan itu atau yang berkewajiban meminta izin itu adalah pelaku pertunjukannya. Lalu apakah kita harus teriak? Selama ini juga yang minta izin IO kok. Selama ini juga yang membayarkan IO kok. Apa kita harus teriak seperti itu selama ini? Ketika nggak ada masalah mungkin ya boleh-boleh saja. Selama ini permintaan izin diwakili oleh IO, pembayaran diwakili oleh IO yang membayarkan, yang memintakan izin. Ketika ini menjadi suatu persoalan, kita harus uji kan, Mbak? Kita harus uji kan, Mas? Kan nggak boleh dong kita minta orang yang seharusnya tidak bertanggung jawab secara undang-undang bertanggung jawab untuk sesuatu yang bukan tanggung jawabnya. Mas Ari, mungkin ini kan dari kemarin juga ada 2 persepsi yang bertolak belakang gitu kan. Nah mungkin dari beberapa musisi lain juga ada pendapat berbeda gitu. Nah itu udah ada komunikasi nggak sih Mas? Maksudnya diskusi bareng menentukan ini sebenarnya seperti apa undang-undangnya selama ini mungkin seperti apa Mas? Ya perdebatan intinya kan perdebatan itu di seputar antara IO dan penyanyi kan. Selama ini begini, bertahun-tahun kita berkutat di debat kusir soal itu kan. Satu bilang penyanyi, satu bilang IO. Nah ini kita sudah uji di persidangan dan sudah diputuskan oleh hakim bahwa ternyata yang bertanggung jawab itu pelaku pertunjukan. Ya ini kan produk hukum yang sah yang harus kita hormati ya Bang. Bahwa memang kenyataannya Undang-Undang Hak Cipta hidup dan berbicara melalui putusan ini bahwa yang kita perdebatkan sama ini pengguna itu dalam konser itu adalah pelaku pertunjukan begitu. Jadi ya seperti itu. Apakah sudah duduk bareng kan begitu? Nah ini rencananya.